Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Dalam video hari ini, kita bakal bahas cara nunjukin ke cowok nilai dirimu sebagai cewek. Pertama-tama, yang penting banget diingat, nilai seorang cewek itu bukan cuma sesuatu yang bisa dia omongin ke cowok, tapi lebih ke sesuatu yang cowok harus tentuin sendiri tanpa campur tangan dari ceweknya. Cara cowok nentuin nilai cewek dan harga seorang cewek bukan lewat logika. Cowok harus ngerasain harga seorang cewek. Dan buat kalian cewek-cewek yang dengerin ini, yang pernah coba meyakinkan cowok tentang nilai dirimu dengan bilangin nilai dirimu, kalian pasti tahu kan, nggak cuma itu nggak berhasil, tapi malah bikin cowok lihat kamu jadi kurang berharga dari kamu sebenarnya, dan nilainya turun lebih lagi di matanya. Jadi guys, dalam video ini, kita bakal bagi dengan kalian 9 cara untuk nunjukin nilai dirimu ke cowok tanpa ngomong banyak. Pertama-tama, perlu diklarifikasi nih, nunjukin nilai dirimu ke cowok aja nggak bakal bikin dia tertarik sama kamu. Ada hal-hal lain yang jadi faktor buat cowok tertarik sama kamu. Jadi dengan nunjukin nilai dirimu, kamu nggak bakal ubah cowok yang awalnya nggak tertarik jadi tertarik. Tapi, kamu bakal dapetin penghargaannya dan tetap jaga harga dirimu. Tapi kalau cowok tertarik sama kamu, dia bakal pengen banget deket sama kamu. Karena kamu bakal benar-benar beda dari banyak cewek di luar sana yang sayangnya nggak tahu cara nunjukin nilai diri dengan benar. Soalnya, ini sering banget terjadi. Cowok bisa aja tertarik banget sama cewek berdasarkan penampilan aja, tapi akhirnya kecewa sama kurangnya harga dirinya. Dan rasa harga diri yang bikin cowok tertarik dalam konteks ini, bukan rasa harga diri secara umum loh. Misalnya, kalau seorang cewek ragu dengan kemampuannya untuk sukses secara finansial, cowok bisa aja ngerasain itu. Tapi nggak bakal bikin dia kurang tertarik atau kurang mau deket sama kamu. Cowok-cowok biasanya peka banget sama rasa harga diri cewek, terutama soal bagaimana cewek itu ngerasa pantas dapetin cowok berkualitas dalam hidupnya. Nah, sekarang kita bakal bahas cara nunjukin nilai dirimu ke cowok. Pertama, yang penting banget, sebelum kamu nunjukin nilai dirimu ke cowok, pastiin dulu kamu tahu nilai dirimu sendiri. Kamu benar-benar yakin tahu nilai dirimu. Dari beberapa pengalaman, banyak cewek yang ngerasa mereka tahu nilai dirinya sampai mereka dihadapkan sama penolakan atau umpan balik negatif. Dan apapun standar, batasan, atau rasa harga diri yang rapuh yang mereka punya, tiba-tiba lenyap karena mereka sebenarnya nggak tahu nilai dirinya. Ketika kamu benar-benar tahu nilai dirimu, itu nggak bisa digoyahin. Kamu nggak pernah ragu sama dirimu sendiri. Itu udah terukir banget di hatimu. Dan dibandingin sama banyak orang, cuma sedikit banget yang bisa bilang bahwa mereka benar-benar tahu nilai dirinya. Dan bukan orang-orang yang teriak paling keras atau bilang bahwa mereka punya rasa harga diri tinggi. Jadi jika kamu nggak yakin seberapa kuat rasa harga dirimu sendiri, ada beberapa cara untuk mengetahui bagaimana kamu sebenarnya merasa tentang dirimu sendiri. Cara pertama adalah merenungkan perilaku masa lalu dan lihat apakah kamu memiliki salah satu dari hal berikut. Pertama, jika kamu rela menerima banyak omong kosong, jika kamu menerima banyak perilaku buruk, jika kamu memilih untuk tetap dalam hubungan beracun di mana kamu diperlakukan buruk, ini adalah tanda besar bahwa kamu nggak tahu nilai dirimu. Kedua, kalau kamu marah sama cowok yang nggak perlakukan kamu sesuai yang kamu pikir kamu pantas dapat, gue sering ketemu dengan banyak cewek yang pikir mereka udah kerja keras pada diri mereka sendiri. Mereka sadar nilai diri mereka, dan mereka nggak akan terima kurang dari yang mereka pantas dapat. Tapi, mereka masih nunjukin banyak kemarahan ketika ada cowok yang gak perlakukan mereka sesuai yang mereka pikir pantas. Jadi, gue mau bilang, kalau masih ada kemarahan di dalam dirimu tentang seberapa berharganya dirimu dan bagaimana cowok menanggapi itu, berarti kamu masih belum benar-benar tahu nilai dirimu. Karena salah satu indikator utama dari tahu nilai dirimu adalah gak merespon dan menjadi tegar tentang apapun yang bertentangan dengan keyakinan baru kamu tentang nilai dirimu. Wanita yang benar-benar tahu nilai dirinya nggak terpicu oleh beberapa cowok yang nggak mengakui nilai dirinya. Mereka sadar bahwa itu cuma bagian dari kehidupan, bahwa beberapa cowok mungkin nggak melihat mereka sebagai berharga. Tapi ada yang pasti akan melihatnya sebagai berharga. Cara kedua untuk menghargai dirimu adalah duduk di ruangan yang tenang dan tanya pada diri sendiri. Nilai diriku tuh apa ya? Saat kamu tanya gitu, coba connect dengan tubuhmu. Perhatiin apa yang ada di dalam dirimu, dan rasain perasaan yang muncul pas kamu tanya gitu. Kalau kamu merasa nggak nyaman atau ragu,
Itu tandanya kamu perlu lebih banyak kerja dalam diri buat naikin rasa percaya diri. Kalau kamu merasa sakit atau marah, bisa jadi kamu punya luka dan trauma yang belum sembuh. Nih, ladies, kita nggak bisa cukup betonin. Tahu nilai dirimu sebelum kamu mulai pikirin buat kencan sama cowok. Bisa aja kamu pakai baju termahal. Bisa aja kamu jalan dengan penuh percaya diri. Tapi kalau di dalam kamu nggak punya rasa percaya diri yang kuat, cowok bakal ngerasain itu. Dan kamu bisa lakuin apa aja, itu nggak akan ubah kesan pertama yang mereka dapat tentang kamu. Kalau kamu mau orang lain nganggap kamu berharga, kamu harus nunjukin ke mereka bahwa kamu menganggap dirimu sendiri berharga, layak dihargai, layak dicintai, layak diapresiasi, layak dapat yang terbaik dalam hidup, dan sebagainya. Jadi, apa kamu kelihatan kayak orang yang mencintai dirinya sendiri? Kelihatan kayak orang yang menghargai dirinya sendiri dan memberikan yang terbaik untuk dirinya sendiri? Kelihatan kayak orang yang punya rasa harga diri atau yang punya belas kasihan pada dirinya sendiri? Hukum kekuasaan oleh Robert Greene yang bilang, kamu harus bertindak seperti seorang raja agar diperlakukan seperti seorang raja. Artinya, cara kamu bertingkah dan cara kamu tunjukin diri ke dunia akan berpengaruh besar sama cara orang lain nanggepin kamu, karena orang selalu merespon energi yang kamu bawa. Dan kalau kamu bertingkah laku kayak kamu orang hebat dan ditakdirkan untuk kehebatan, keyakinan ini bakal terpancar dari dalam dirimu dan mempengaruhi orang-orang di sekitarmu, termasuk cowok-cowok yang bakal mikir, pasti ada alasan bagus kenapa kamu begitu percaya diri tentang dirimu sendiri. Dan sebaliknya, cowok bisa ngerasain kalau kamu nggak menghargai dirimu sendiri, meskipun kamu ngarepin mereka nganggep kamu berharga, dari cara kamu memperlakukan dirimu sendiri, cara kamu berpakaian, jenis makanan yang kamu makan, apakah kamu mengeluarkan uang untuk dirimu sendiri, dan cara kamu membiarkan orang lain, termasuk mereka, memperlakukan kamu, dan sebagainya. Kamu harus jadi contoh dari nilai diri untuk membuat orang lain, khususnya cowok, menganggap kamu berharga. Kamu harus kasih hal-hal berharga ini dulu ke dirimu sendiri, supaya orang lain dan cowok khususnya terinspirasi buat kasih hal-hal ini ke kamu. Misalnya, kalau kamu pengen cowok beliin kamu hadiah-hadiah bagus, kamu harus mulai beliin dirimu sendiri hal-hal bagus dulu. Tentunya sesuai dengan budget kamu. Tapi niat kamu harusnya selalu kasih yang terbaik buat dirimu sendiri yang kamu bisa. Dan kalau kamu ngarepin diperhatiin dan diurus, kamu minimal harus kasih makanan yang bagus buat dirimu sendiri dan tunjukin kalau kamu peduli dengan apa yang kamu masukin ke dalam tubuhmu. Selain itu, kamu juga harus mencoba buat bawa dirimu sendiri ke tempat-tempat bagus, supaya kamu terbiasa dengan pengalaman-pengalaman kayak gini. Misalnya, kamu bisa ajak dirimu sendiri makan siang di tempat yang bagus, yang biasanya lebih murah dari makan malam dan lebih cocok untuk seorang wanita yang sendirian. Nomor 3, kamu nggak boleh kasih akses yang gampang ke kamu. Dan kamu harus tunjukin kalau akses ke kamu harus didapat dulu. Cara termudahnya buat nunjukin itu adalah dari cara kamu berpakaian. Kamu bisa berpakaian elegan dan bahkan agak seksi, tapi jangan pernah berpakaian yang terlalu terbuka di tempat umum dan nunjukin kalau kamu gampang bagi-bagi dirimu untuk dilihat semua orang. Selain itu, kamu juga nggak boleh terlalu mudah dan terlalu cepat bilang iya ke hal-hal tertentu. Misalnya, jangan hangout di rumah cowok pas kencan pertama atau bahkan kencan-kencan awal. Jelasnya, jangan biarin hubungan seks terjadi terlalu cepat. Menurut gua, paling baik tunggu setelah halal dan atau kalau kamu benar-benar siap. Jangan kirim pesan berkonten dewasa atau kirim foto telanjang ke siapapun karena itu juga ngasih akses ke privasi kamu. Kamu juga nggak boleh undang cowok ke tempat kamu sendiri sebelum kamu resmi dalam hubungan. Sebelum itu, kamu hanya ketemu cowok di tempat-tempat umum. Bahkan saat kamu udah dalam hubungan, akses ke tempat kamu harus dibatasi atau setidaknya lebih sedikit daripada ke rumahnya. Akses ke kamu dan energi kamu harus mahal dan harus membutuhkan dan disimpan untuk cowok yang benar-benar berinvestasi di kamu dan berusaha buat kamu. Nomor 4, jangan bilang ke mereka tentang batasan kamu. Tunjukin aja batasan kamu. Buat batasan dan standar dianggap serius, nggak perlu diungkapkan dengan kata-kata. Jadi, kamu nggak perlu bilangin batasan kamu ke cowok. Misalnya ngomong, kalau kamu lakuin ini lagi atau itu, aku bakal lakuin ini. Atau aku pantas dapat yang lebih baik dari ini. Atau apapun itu. Pertama-tama, kebanyakan batasan itu konvensional di antara kita.
Jadi nggak banyak batasan yang sangat personal dan unik untuk setiap orang. Jadi nggak perlu banget bilangin ke seseorang, ini adalah batasan. Mereka udah pada tahu batasan konvensional apa aja. Energimu harusnya nunjukin bahwa kamu adalah orang yang sangat menjaga batasan dirinya dan gak memberi maaf kepada siapapun. Jadi, hal itu seharusnya udah cukup buat bikin cowok ngerasa gak enak buat coba-coba melanggar batasan kamu. Meskipun begitu, kamu harus selalu waspada terhadap tanda-tanda jika ada yang coba melanggar batasan. Cowok suka mencoba-coba perempuan, dan mereka bakal mencoba hal-hal hanya untuk lihat apakah bisa berhasil dan apakah mereka bisa lolos dari itu. Mereka tahu, mereka selalu bisa mundur seperti tidak ada yang terjadi karena strategi itu berhasil dengan banyak perempuan lain di luar sana. Tapi kamu harus nunjukin sesuatu yang berbeda. Kamu akan menegakkan batasanmu dengan menghilangkan dirimu dan kehadiranmu, membuat mereka meragukan apakah mereka akan pernah mendapatmu kembali. Kamu nggak minta alasan, nggak menjelaskan bahwa apa yang mereka lakukan salah, nggak bernegosiasi dengan mereka. Kamu hanya pergi dan menunjukkan bahwa kamu gak mentolerir itu dengan menolak kehadiranmu. Apa yang terjadi selanjutnya tergantung pada cowoknya. Jika dia benar-benar tertarik padamu, dia akan datang memohon kesempatan kedua. Dan kali ini dia gak akan main-main karena dia akan tahu bahwa kamu harus dianggap serius. Baru saat itu kamu bisa menjelaskan jenis batasan apa yang dia tidak hormati. Nomor 5. Selalu siap untuk pergi. Cara lain buat nunjukin nilai dirimu ke cowok adalah dengan sikap yang siap pergi kapan aja. Tapi ini lebih umum. Artinya kamu harus selalu siap buat cabut karena berbagai alasan. Bukan cuma karena batasan. Seorang cewek yang gak siap buat cabut, bukan cewek yang berharga. Karena dia rela ngekorbanin diri buat tetap dalam hubungan. Ada banyak alasan kenapa cewek harus cabut dari hubungan. Mungkin cowoknya abusive, pembohong, atau punya masalah mental, atau dia selingkuh, atau mulai nunjukin sinyal-sinyal yang meragukan. Apa aja alasannya, cabut adalah pilihan terbaik kalau kamu harus ngekorbanin diri atau kehilangan harga dirimu. Tapi yang penting, sebelumnya kamu harus udah nyiapin pikiran kamu buat bisa cabut dari hubungan, bukan masuk dengan pikiran, aku akan selalu ada untuk dia. Sekarang, kalau kamu udah nyaman dalam hubungan, nggak harus langsung cabut begitu aja kalau ada masalah. Tapi tetap harus ada di pikiran kamu kalau itu adalah pilihan yang ada. Pernikahan yang kuat biasanya bersyarat, tapi syaratnya halus. Dan itulah yang bikin hubungan kuat, karena kedua pihak tetap waspada. Jadi, cowok harus dapetin vibe dari kamu bahwa kamu nggak bakal selalu ada buat mereka, terlepas dari apapun. Gua tahu banyak dari kita tumbuh dengan ide sebaliknya, tapi itu sebenarnya fantasi besar belaka. Nomor 6. Tunjukin kalau kamu fokus pada tindakan bukan kata-kata. Kamu harus terima bahwa di zaman sekarang ini, kata-kata adalah hal yang paling murah yang bisa cowok berikan ke kamu. Dan semuanya harus dibuktikan melalui tindakan. Jadi, misalnya kalau seorang cowok punya kata-kata manis buat kamu bisa jawab dengan bilang, bagaimana kamu bisa tunjukkan itu ke aku? Atau gimana aku bisa percaya kamu? Atau gimana aku tahu ini benar? Dengar ya para cewek, cowok tahu bahwa ada dua tipe cewek di luar sana. Ada cewek yang gampang dipengaruhi dan dimanipulasi dengan kata-kata manis, dan ada cewek lainnya, yang nilainya tinggi, yang paham bahwa kata-kata itu nggak berharga, dan yang dilihat cowok adalah tindakan mereka. Jadi, kalau mereka ketemu cewek yang jelasin ke mereka bahwa dia nungguin tindakan, mereka tahu mereka berurusan dengan cewek yang nilainya tinggi. Oh ya, cewek yang nilainya tinggi nggak pernah nuntut apapun dari cowok. Jadi ini bukan tentang nuntut-nuntut karena nuntut-nuntut itu datang dari tempat frustrasi dan keterlambatan. Cewek yang nilainya tinggi cuma nonton tindakan. Kalau tindakannya nggak ada atau nggak sesuai dengan kata-kata, mereka langsung cabut. Nomor 7. Nih tips buat kalian para cewek. Punya sedikit skeptisisme itu penting, tapi tetap santai dan cerdas ya. Nggak usah terlalu naif, tapi juga jangan terlalu negatif. Di zaman sekarang ini, banyak banget omong kosong dan penipu. Jadi punya sedikit skeptisisme itu bukan masalah. Tapi, gimana caranya punya skeptisisme yang sehat? Nah, yang penting, jangan langsung percaya sama kata-kata manis atau janji-janji muluk. Kalau dengar sesuatu yang terlalu bagus untuk dipercaya, atau terdengar aneh,
Kamu punya hak buat bertanya dan menantang langsung. Ini bukan tentang jadi orang yang nggak bisa percaya, tapi tentang jadi cerdas dan cermat. Dengan tunjukin sedikit skeptisisme, kamu tunjukin pada cowok bahwa kamu punya pemikiran kritis, nggak mudah terpengaruh, dan punya karakter yang kuat. Jadi, gunakan skeptisisme secara sehat, tapi tetap santai dan sehat ya. Nomor 8. Kamu harus siap buat bilang tidak meskipun itu berisiko kehilangan cowoknya. Kalau kamu orang yang berharga, kamu bakal sering harus bilang tidak ke banyak hal. Kamu bakal bilang tidak ke ajakan seperti seks cepat, sexting, kirim foto telanjang, masak dan bersih-bersih tanpa jadi istri. Dan banyak hal lain yang kamu rasa seorang cowok nggak bakal tanya kalau dia beneran menghargai kamu dan serius sama kamu. Selama bertahun-tahun, gue perhatiin bahwa untuk beberapa cewek yang secara alami tegas, nggak bisa bilang tidak cuma jadi masalah kalau cewek itu suka sama cowoknya. Cewek-cewek yang nggak terlalu suka sama cowok yang mereka hadapi, lebih gampang bilang tidak. Gue lihat berkali-kali bahwa cewek-cewek bakal melanggar aturan buat cowok yang mereka suka, dengan harapan dia bakal jadi yang terbaik buat mereka, dan pikirnya ini kesempatan buat akhirnya bahagia. Tapi sebenarnya, nggak semudah itu. Cowok-cowok yang minta kamu lakuin hal-hal yang seharusnya nggak dia tanya, cuma minta karena mereka nggak takut kehilangan kamu. Jadi mereka nggak benar-benar serius sama kamu. Jadi, jangan pernah terima melakukan hal yang sebenarnya kamu nggak boleh terima. Bahkan kalau itu dari cowok yang kamu suka banget dan kamu lihat sebagai kesempatan seumur hidup. Guys, sebelum kita masuk ke poin terakhir yang paling penting, kita pengen kalian untuk membagikan link video ini ke berbagai sosial media kamu, agar wanita-wanita di luar sana yang juga membutuhkan nasihat seperti ini bisa ikut menjadi wanita yang kuat dan nggak jadi bego. Ingat, berbagi itu peduli. Dan yang terakhir tapi tidak kalah penting, nomor 9, kamu nggak pernah, sama sekali, mengejar seorang cowok. Ini adalah ujian utama untuk nilai sebenarnya sebagai seorang perempuan. Kamu bisa tunjukkan nilai dan nilai diri yang kamu bisa, dan kamu bisa memperlihatkan semua kualitas sebelumnya. Tapi kalau seorang cowok mundur, atau menjauh sedikit, dan reaksimu adalah mengejar dia, bahkan mungkin cuma maju ke arah dia, nilai dirimu langsung turun karena seseorang yang benar-benar berharga nggak bereaksi terhadap seseorang yang mundur dengan mengejarnya. Seorang perempuan yang berharga nggak mencari alasan untuk seorang cowok dan nggak mencari penjelasan yang berlebihan untuk membenarkan mundurnya. Seorang perempuan yang menghargai dirinya sendiri nggak takut melihat fakta dengan cara yang paling objektif dan menyimpulkan bahwa cowok yang mundur mungkin nggak tertarik. Dan perempuan seperti itu memegang nilai dan nilai dirinya jauh lebih tinggi daripada keinginannya pada manusia lain. Dan itulah nilai keberhargaannya yang memberinya kekuatan dan keberanian untuk melangkah maju meskipun tertarik pada orang tersebut. Dengan begitu, kita selesaikan video kita. Semoga kamu menikmatinya dan belajar dari itu. Silakan tinggalkan komentar, bagikan pengalaman dan pendapatmu, dan terima kasih sudah menonton.